Ini gelasnya apa namanya? Akar nih. Mampunya itu nyerot hanya 330 ml. Kemudian sampean isi pupuknya itu dengan 2 gendul ini. Kira-kira airnya ngeluap enggak? Ngeluap. Itulah artinya. Ini untuk jawab pertanyaan semuanya ini. Ini pertanyaannya sederhana tapi ngelitik. Pak, pupuk itu dibuat granul tujuannya untuk apa? Pupuk itu asalnya cair atau padat? Pupuk itu cair ya, hidrogen, nitrogen, fosfat, kalium itu kan cair. Kemudian ada teknologi untuk menggranulasi. Itu diasa coating. Coatingnya ada pakai tepung tapioka, ada dari singkong supaya lihat seperti itu. Nah, pertanyaannya, Pakmu, di tempat bibitan kan boleh Pak dikocor, kan gitu. Iya, tapi ingat konsentrasinya hanya 0,2%. 0,2% ini sama dengan 2 gram per liter air. Nah, akar tanaman kelapa sawit fase dewasa itu ekivalen dengan curah hujan 4,6 mm per hari. Nah, itu hanya bisa mengambil 1/10 dari pupuk yang ada diberikan per hari ini. Dengan yang dikasihkan misalkan dosisnya 2 kilo, 2 kilogram dikocor dengan air 5 liter, kemudian dimasukkan, dipupukkan di sini nih, di zonasi piringan, siramkan di sini. Pertanyaannya, sanggupkah akar sekunder dan tersiernya menyerap pupuk itu semua? Sanggup nggak? Jadi pupuk itu akan hilang dengan berbagai cara. Yang pertama menguap, itu bisa sampai 19%. Tercuci bisa sampai 21%. Perkolasi bisa sampai 10%. Nah, kalau menguap itu ke udara, tercuci dia mengalir kemana-mana. Perkolasi itu Pak, dia nyorong Pak, nyerong. Jadi nyorong. Sedangkan akar hanya bergerak 60 cm dari tanah. Jadi dia pasti akan menjauh dari ionasinya. Jadi kalau dikocor, ya nggak enak untungnya. Karena apa? Kemampuan ini gelasnya kan segini. Ini gelasnya apa namanya? Akar ini. Mampunya itu nyerot hanya 330 ml. Kemudian sampean isi pupuknya itu dengan 2 gendul ini. Kira-kira airnya ngeluap enggak? Ngeluap. Itulah artinya. Boleh enggak? Yo silahkan. Ini kemarin ada yang sudah libur 3 bulan udah kemarau Pak. Ini Pak, kebetulan kami habis bikin sumur pompa di apa namanya? Di kebun. Jadi ini saya larutkan Pak, sudah ada 20.000 liter air. Saya kasih pupuk 6 sak. Sudah saya larutkan Pak, ini saya siramkan. Boleh enggak? Ya boleh, aku bilang gitu. Cuma itu kerja apa dikerjain, aku bilang gitu. Iya, maksud saya kalau mau mupuk seperti itu ya nggak apa-apa, ya silakan sambil nyiram. Tapi maksud saya konsentrasi akar itu juga ada batasnya. Kalau 0,2% silakan. Tapi kalau sampai 200%, ya pasti akarnya akan plasmolisis. Nah, misalkan 2 gram per liter air dimasukkan itu untuk nyirami, untuk mengurangi stres, ya nggak ada Pak, nggak ada masalah. Tapi perhatikan konsentrasinya. Lagi, lanjut pertanyaan. Ngopung Pak. Jambi Pak. Waduh. Ngopung. Iya. Pas ini pas tuh. Udah capek tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibrahim Siagian dari Jambi. Jadi yang melanjutkan pertanyaan tentang kocor tadi, saya bukan kocor Pak, disemprot. Jadi dilarutkan pupuk dari hidroponik, dimasukkan ke cap, disemprot daunnya. Dan itu saya lakukan pupuk tanaman di polybag sama
TBN. Kira-kira gimana? Jadi Pak, kalau seumpamanya ini berbeda case-nya ketika disampaikan sama beliau. Kalau kocor yang beliau sampaikan ketika untuk di TM, maka akan banyak losisnya. Tapi ini yang di pupuk ini kan bukan untuk kebutuhan utamanya pupuknya. Jadi ini sama aja, Bapak tahu Bayipola? Nah, ini sama fungsinya. Jadi dia memupuk melalui daun. Silakan, karena kalau hidroponik konsentrasinya paling maksimal cuma 1%. Silakan, karena apa? Naburnya cuma di atas permukaannya. Silakan, tidak ada masalah mabuk. Itu malah justru bagus. Tetapi jangan lupa ketika ngejar TM, hara utamanya juga tolong diberikan seperti itu. Oh Pak, kalau hidroponik kelapa sawit kira-kira bisa nggak? Bisa. Vegetatifnya bisa Pak, cuma jaminan produksinya yang nggak bisa. Saya nggak bayangkan, cuman menghidroponik 5 hektar gitu. Jadi ini bagus. Jadi pupuk itu ada yang pakai akar foliar aplikasi yang sampaikan beliau, pakai daun itu boleh karena apa? Dia bisa melalui stomatanya. Cuma baiknya membukanya tidak lebih dari jam 7 sampai jam 12. Kenapa? Stomata kelapa sawit itu tutupnya jam 12. Nah itu pasti oke. Ya Bung ya. Tambah lagi. Ya. Tambah lagi. Lagi. Saya pernah juga tanyakan Pak Imo mengenai biasanya kita kan bukan gilingan. Saya langsung ke pelepah dengan dia diangkat pakai apa atau sekarang bawah dia kita gimana? Jadi bagus ini pertanyaannya. Karena tahun lalu nggak sempat bahas yang seperti ini Pak. Karena waktunya udah penyerapan unsur hara kelapa sawit ya. Yang pertama adalah difusi. Nah, kapan difusi itu terjadi? Seperti halnya siang hari ini. Sinar matahari mengenai daunnya Mas Unjana itu terakhir tanaman mengalami evapotranspirasi. Itu adalah mengeluarkan air gitu Pak. Sehingga air persediaan di daun kurang. Akhirnya merintahkan si silem di akar, aku butuh air 31 liter. Maka silem ya ngambil dari tanah bawa ke atas. Sambil membawa silem itu dia bawa unsur hara pertukarannya. Jadi difusi adalah perbedaan konsentrasi. Nah seperti itu. Jadi saya nggak jago gambar Pak. Nah ini akar tanaman, ini tanah, ini kompleks jerapan Pak. Kompleks jerapan tanah. Di sini ada unsur, ada K+, Mg2+, ada NO3- kan seperti itu. Ini adalah unsur hara yang Bapak taburkan tadi dari pupuk-pupuk itu. Nah, di sini Pak ada namanya larutan tanah, Pak. Nah, larutan tanah. Di sini Pak, begitu di daun ini mengalami evapotranspirasi, otomatis akar ini akan bergerak mengirim melalui pembuluh silem bawa ke atas, Pak. Nah, sambil membawa ini kan air, Pak. Di sini ada pertukaran ion. Nah, akar akan melepas ion H+, tapi ditukar lagi dengan ion yang dari sini, K+ seperti itu. Masuk, nah K+ ini dibawa ke sana untuk pertumbuhan stomata. Nah, ini namanya difusi. Karena pengaruh dari panasnya sinar matahari. Yang kedua adalah namanya aliran massa. Nah, aliran massa ini berkatnya Gusti Allah, Pak. Jadi begitu ada hujan deras, Bapak taburkan pupuknya dimanapun di ladang itu, begitu kena pupuk, kena air dia akan mecah, Pak. Nah, ikut alir, Pak. Nah, ketemu sama akar yang di sini. Nah, akhirnya nyenggol, keseraplah dia, Pak, akarnya. Nah, itu namanya aliran massa, kodratnya Gusti Allah. Nah, yang ketiga ini namanya intersepsi akar. Nah, intersepsi akar ini adalah akar akan berkembang kemana-mana, di mana di situ banyak bahan organik. Nah, salah satunya yang sampaikan Obung tadi, bahan organik ada di tumpukan pelepah.
Di situ banyak bulu-bulu akar, Pak. Jadi begitu diberikan pupuk di situ, otomatis serapan haranya akan bagus. Karena apa? Akar akan mengambil sumber haranya. Silahkan, Bung, ditaburkan di situ. Cuma kalau lagi-lagi kita, bapak-bapak yang semua tipikalnya adalah pengkebun, yang mengerjakan kebunnya dari rumah, itu akan sulit ngeceknya yang seperti Opung sampaikan. Kecuali pasang CCTV, Pak. Ya ini CCTV. Kenapa? Karena menerjemahkan si pekerja di bawah tumpukan pelepah ini berbeda loh. Kan Bapak misalkan, Pak, berikan sekarang saya instruksi, berikan di bawah pelepah. Bapak berapa meter pasti pertanyaannya. Ya kalau saya ngeletakin di mana-mana saya kan nggak apa-apa kan gitu. Nah cross check kita nggak ada yang tahu. Tapi bener, Bung, karena ada proses penyerapan hara ini yang namanya intersepsi akar. Jadi silahkan, nggak ada masalah. Yang penting adalah pupuk itu ditaburkan di kebun kita. Itu yang paling penting. Kalau anak ke kebun orang lain yang sukses kan itu. Ayo, ada yang sekarang, teman-teman. Monggo, Mas.